Oke, perkenalkan nama aku Stephanie Pechler, aku Head of MCN dari Citi. Mungkin sebelum mulai, mungkin aku sharing sedikit. Sebelum aku kerja di Citi, aku udah pernah kerja di e-commerce selama kurang lebih 9 tahun. 2 tahunnya pernah di TikTok Shop juga, which is di yang hari ini yang kita bakal sharing-sharing. Terus habis itu 4 year platform sebelah juga yang warnanya oranye. Jadi hopefully dari experience-nya aku ini atau pengalamannya aku ini bisa bantu teman-teman semua juga buat bisa belajar lagi lebih banyak. Terus habis itu semoga cuan-cuannya juga makin lebih banyak karena bisa dapat belajar juga bareng MCN kita hari ini. Mungkin kita langsung mulai aja. Aku perkenalan dulu. Untuk di Citi Agency sendiri itu adalah salah satu lokal MCN pertama yang bekerja sama dengan TikTok Shop. Nah, so far itu kita selama bekerja sama dengan TikTok Shop atau misalnya Shop Tokopedia, kita itu udah mendapatkan beberapa penghargaan. Sejak 2022 itu kita dapat MCN of the Year, terus habis itu di 2023 kita juga dapat MCN of the Year, terus di 2023 kita juga First 5-star rating MCN, dan kemarin di 2024 kita mendapatkan Top First Best TikTok MCN dari salah satu website, itu namanya Kalodata. Mungkin kalau teman-teman belum tahu Kalodata itu apa, itu adalah salah satu website yang buat teman-teman semua kalau mau mencari tahu kayak misalnya sekarang produk trending di TikTok Shop itu apa, atau misalkan kayak creator-creatornya siapa aja sih yang ngebawain barang-barang tertentu. Nah, teman-teman kalau mau analisis lebih dalam lagi sebenarnya bisa cek juga di website tersebut, seperti itu. Sekalian buat membantu juga buat teman-teman semua, kalau yang masih pada bingung TikTok Shop sama Shop Tokopedia tuh sama atau enggak, itu sama ya guys. Jadi sekarang itu karena TikTok Shop juga baru kembali lagi buka setelah kemarin sempat tutup, dan kemudian mereka sekarang namanya jadi Shop Tokopedia. Jadi Shop Tokopedia itu sebenarnya sama aja sama TikTok Shop, cuma namanya sekarang udah ganti aja guys, gitu. Mungkin langsung masuk aja ke next slide, Nadia. Nah, jadi kalau misalkan kenapa di Citi itu kayaknya keren banget nih gitu, atau misalkan kenapa di Citi sekarang lagi rajin-rajinnya bikin workshop dan yang lainnya, karena kebetulan kita juga udah berdiri dari tahun 2022 dan kita udah fokus juga untuk bisa membantu teman-teman creator, udah lebih dari 1.500 creator yang udah kerja sama tim di Citi, dan kemudian kita juga udah mendapatkan juga investasi dari salah satu perusahaan itu Sinarmas. Next. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, MCN itu kerjanya ngapain sih, atau MCN itu ngapain? Nah, MCN sendiri itu adalah salah satu organisasi atau agency yang membantu menjembatani antara creators dan brand, atau ada partner lainnya yang sekiranya mau bekerja sama bersama platform kayak gitu. Nah, fungsinya MCN ada apa aja? Pertama, kita membantu koneksi antara creators dan brand. Kedua, kita support content production juga. Ketiga, itu kita optimalisasi atau kita membantu analisis juga untuk marketing strateginya, seperti itu. Dan kita menjadi salah satu official partner juga untuk TikTok atau Shop Tokopedia, seperti itu. Next. Nah, ini kita mungkin langsung share aja ya, beberapa creator-creator yang ada di bawah naungannya di Citi, atau misalkan bekerja sama dengan di Citi. Itu di beauty kategori, kita punya one of our rising star, itu Enfarida 92. Nah, dia itu salah satu top creator kita yang lumayan mengalami perkembangan pesat sejak join di Citi. Jadi tahun lalu mungkin dia kalau nggak salah join sekitar Juni atau Juli, itu pendapatan awalnya itu sekitar 100 ribuan, penjualannya. Penjualannya sekitar 100 ribuan, terus dalam waktu 3 bulan sekarang dia udah hampir mencapai 800 jutaan dalam waktu sebulan untuk penjualannya. Untuk brand yang udah pernah kerja sama-sama dia, itu ada Skintific, Glad to Glow, Vestology, Madam G, sama El Formula. Sedangkan ada juga creator kita salah satunya yang untuk beauty itu ada Arum Yuliani juga. Mungkin teman-teman cukup familiar karena dia udah cukup lama melanggeng di Shop Tokopedia, dan dia jualannya kebetulan dia pakai tangan. Jadi dia itu live streamingnya cukup lama juga. Live streaming dia running di 24 jam, dia ada co-host juga, dia kolaborasi, dan kita sebagai di Citi membantu dia untuk mendapatkan harga-harga terbaik supaya dia bisa punya harga promo biar bisa kayak yang lebih banyak customer lagi kayak gitu. Untuk brand yang paling besar penjualannya di Arum Yuliani itu ada Maybelline, ada Something, ada Empure juga, ada Skintific, dan yang lainnya seperti itu. Next.
Nah, kalau untuk di fashion sendiri kita ada Baby Caca, ada Racun Belanjamu, dan Sela R28. Kalau untuk Baby Caca sendiri, ini sebenarnya salah satu creators yang fokusnya lebih ke fashion anak-anak. Terus kalau untuk Racun Belanjamu, ini dia fokus ke fashion one set, which is sekarang ini tuh bakal hype banget dianya karena dia bakal masuk ke Ramadan juga. Dan kemarin dia juga baru dapat penghargaan menjadi salah satu rising star di shop Tokopedia. Baru dapat penghargaannya di kemarin pas lagi TikTok Summit. Terus ada Sela R juga, dia jualan untuk one set yang untuk daily wear. Jadi kayak baju kerja dan yang lainnya itu biasanya dari creator kita namanya Sela R yang bakal jualan kayak gitu. Next. Nah, untuk home and living sendiri, kita jagoannya ada Vidi Utami, terus ada Swat Finsli, dan Nisa Fauziah. Kalau Vidi Utami, mungkin teman-teman kalau udah pernah beli karpet, mungkin selewarannya banyakan dari videonya Kak Vidi, atau live streamingnya Kak Vidi. Terus untuk milestone-nya dia sendiri, dia udah pernah menjual penjualan karpet sampai 800 juta dalam waktu 1 hari. Untuk Swan Finsli sendiri, dia ibu rumah tangga, dia biasa jualan tuh kayak oven, air fryer, dan yang lainnya. Dan sedangkan kalau untuk Kak Nisa Fauzia itu lebih banyak jualan kayak rice cooker, terus abis itu oven dan yang lainnya. Next. Nah, selain kita punya creators, kita juga ada selebriti atau influencer creators juga, itu seperti Kak Vandara ini. Kak Vandara ini sendiri walaupun seorang selebriti, tapi dia juga lumayan fokus sebagai afiliator. Dia sekarang dikenal sebagai Duta Catokan atau Ratu Catokan. Jadi memang kebetulan akhirnya setelah join di City, setelah beberapa bulan kita membuat persona dan image-nya sebagai Duta Catokan, seperti itu. Terus yang kedua kita juga punya ada Fajar Gomez juga, ada Philip Skok juga, dia salah satu MUA yang lumayan dikenal lah di kancah perbeautyan. Terus kita juga ada Eza Yayang dan kita ada Sela Marcia juga, kayak gitu. Next. Nah, apa sih yang bikin menarik kalau misalkan teman-teman join di City? Kalau misalkan teman-teman join di City, as in binding akunnya di City, teman-teman itu bisa mendapatkan tim profesional yang akan membantu teman-teman semua. Jadi kita terdiri dari creator manager, di mana itu akan dibantu day to day kayak kerja live streamingnya itu gimana bentuknya, analisis akunnya gimana, terus gimana cara dapetin produk yang hot produk atau lagi trending di TikTok dan yang lainnya. Terus ada account manager juga, di mana account manager ini akan membantu buat mendapatkan produk-produk buat teman-teman semua. Terus kita juga analis dan tim ads juga untuk membantu kalau misalkan teman-teman nanti sudah mempergunakan ads ke depannya, seperti itu. Traffic boost juga teman-teman akan mendapatkan ketika teman-teman sudah mencapai performa tertentu. Nah, dari tim di City akan ada support juga berupa ads supaya teman-teman bisa join campaign atau misalkan kayak short videonya lebih banyak penontonnya. Nah, itu kita akan bantu dengan ads, tapi akan kita sesuaikan juga dengan performanya juga, seperti itu. Dan of course kita juga akan kasih kayak brand dan sampel, terus habis itu ada promo harga termurah atau misalkan promo bundle terbaik, seperti itu. Dan kita juga akan membuat sebuah community setelah event ini selesai, kita akan membuat sebuah grup supaya teman-teman juga bisa tahu update terbarunya, terus teman-teman juga bisa dapat produk-produk sampel kalau memang sesuai dengan kriteria dari brandnya, dan teman-teman juga bisa mendapatkan juga kayak misalkan komisi lebih daripada open plan, karena balik lagi biasanya kalau di open plan mungkin teman-teman cuma dapat 5%, tapi kalau teman-teman memakai link link TAP yang ada di grup, biasanya teman-teman bisa dapat 6 atau 7%, jadi lebih tinggi yang biasanya kita kasih ke teman-teman semua, seperti itu. Next. Nah, ini brand-brand yang udah pernah kerja sama kita, ada Maybelline, Wardah, Skintific, dan masih banyak lagi. Next. Nah, ini ada beberapa brand-brand yang udah kerja sama kita dan link TAP-nya itu biasanya lebih tinggi daripada open plan-nya, which is hanya bisa didapatkan kalau teman-teman join di grup WhatsApp-nya kita. Jadi kayak Elo Coco itu maksimal itu bisa dapetin komisi sampai 25%, Implora bisa 20%, Azarin itu 28, 20%, True If itu sampai 20%. Nah, ini up to, jadi tergantung dari brand, tergantung dari produknya juga. Ada yang produknya bisa cuman kasih 10%, tapi rata-rata itu bisa dapat maksimal commission-nya juga, kayak gitu. Next. Ini di fashion, kita ada YMA Fashion, itu bisa up to 17, habis itu ada Cino Wanita Avino, itu 20%-an juga. Next. Terus untuk di home and living sendiri, kita ada Jeep Indonesia, ada Freemir, ada Samono, dan yang lainnya.
ini nih highlight sedikit aja. Kebetulan kita di Freemir, di Samono, sama ada di Cougar, itu kita lagi ada project bersama dengan brand tersebut. Jadi kalau buat teman-teman lagi nyari sampel dan somehow ternyata nanti setelah daftar teman-teman lulus, nah teman-teman bisa dapat produk sampel dan bisa mempromosikan produk-produk dari Freemir, Samono, sama Cougar juga. Kayak gitu. Nanti dari Nadia bakal bantuin juga untuk share barcode masuk grupnya ya. Next. Nah, selain itu buat teman-teman kayaknya rata-rata di sini ada yang masih pemula atau mungkin udah lama nggak aktif afiliatnya atau misalkan juga mungkin udah top creators tapi mungkin masih mau belajar lagi. Nah, sekarang itu dari TikTok Shop atau Shop Tokopedia itu kebetulan punya fitur terbaru namanya Share Link. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan komisi lagi selain dari short video atau dari yang lain, nah itu sebenarnya bakal ada yang namanya share link juga dan komisinya sama persis seperti open plan atau bisa juga seperti TAP sesuai dengan link yang teman-teman pergunakan. Jadi ini gimana caranya teman-teman mendapatkan komisi dari TikTok itu biasanya ada 4. Pertama itu dari showcase. Biasanya kan teman-teman kalau udah jadi afiliator, teman-teman biasanya bakal tambahin tuh produk-produknya di showcase-nya teman-teman. Nah ini kan sebenarnya kalau ada viewersnya atau followersnya masuk ke showcase dan beli dari showcase kan teman-teman dapat komisi. Nah itu kan udah biasa. Nah atau misalkan teman-teman buat suatu short video, terus habis itu ada yang belanja dari short video tersebut, nah teman-teman juga bisa dapat komisi. Nah kalau dari live stream sebenarnya ini kolaborasi kayak misalkan teman-teman ketika jual di live stream, tapi kalau teman-teman join MCN atau misalkan emang udah deket sama brandnya, nah teman-teman kan bisa mempromosikan produk-produk tersebut dengan harga yang lebih kompetitif juga. Nah terakhir ini link share itu yang terbaru. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi buka showcase, terus habis itu teman-teman klik produknya tertentu, terus klik anak panahnya lagi dan klik share, nah itu sebenarnya nanti akan muncul nih bagikan produk dan dapatkan misalkan 7.000 per penjualan. Nah sebenarnya kalau teman-teman share misalkan di WhatsApp, di grup Facebook atau misalkan di grup lainnya itu kalau misalnya ada yang beli, nah teman-teman juga bisa dapat komisi dari situ. Jadi ini fitur kebetulan masih baru banget. Jadi kalau buat teman-teman yang punya grup banyak banget, nah itu bisa dimanfaatkan banget buat teman-teman semua. Lumayan buat nambah-nambah gitu. Selain dari live stream sama short video seperti itu. Next. Nah, selain itu sebenarnya kalau misalkan hari ini buat teman-teman semua yang udah join hari ini, selain kita bakal invite di grup lagi untuk bisa join ke beberapa project kita untuk mendapatkan free sampel, berkesempatan untuk mendapatkan free sampel, terus bisa juga dapat bantuan ads kalau memang sesuai dengan kriteria. Nah, kita juga sebenarnya menawarkan kalau misalkan mau berkolaborasi bersama di City. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di akun affiliate-nya teman-teman, di sini sebenarnya udah ada penawaran kalau misalkan mau join di grupnya di City dan kalau misalkan teman-teman mau binding di kolaborasi bersama di City. Nah, keuntungannya apa? Salah satu keuntungannya untuk binding bersama kita, ini nggak ada potongan komisi apapun teman-teman, tapi ini akan mempermudah buat tim di City untuk melihat perkembangan dari akunnya teman-teman, sembari kita juga bakal lebih mudah juga untuk menawarkan kayak produk-produk sampel ke depannya, seperti itu. Karena biasanya kalau misalkan creator yang udah binding atau kerjasama sama MCN itu biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan sampel-sampel ketimbang kalau misalkan mereka masih sendiri seperti itu. Paling dari aku segitu aja. Mungkin kalau ada Nadia mau buka Q&A boleh. Oke, thank you Kak Steph atas sharing ya mengenai MCN Introduction. Nah ini buat teman-teman semua tadi udah dengar ya pengenalan khususnya kalau join di City servisnya apa aja. Nah ini kesempatan buat teman-teman yang tadi mungkin di awal udah mau nanya-nanya. Aku buka di satu termin dulu deh ya untuk 3 penanya untuk masing-masing satu pertanyaan aja kayak gitu. Nah ini kita akan sistemnya cepet-cepetan. Punten aku akan lower dulu nih semua yang udah tadi raise hand karena itu terlalu curi start ya. Jadi ini lawan hitung 3 kali sampai 3 dan di hitungan ketiga baru raise hand kayak gitu ya. Nanti aku akan pilih yang paling cepat kayak gitu. Oke. Siap ya. 1 2 3. Oke, banyak sudah. Oke, ini aku mulai dari Kak Mary Yanuari dulu. Silahkan Kak Mary. Boleh dinyalain mikrofon atau cam-nya juga sekalian, biar kelihatan wajah cantiknya Kak Mary. Silahkan, halo. Halo Kak Mary. Halo.
Halo Kak Mary. Belum ya? Oke, kalau kayak gitu aku pindah ke penanya kedua dulu deh ya. Mungkin aku tambahin sedikit untuk yang kalau misalkan mau nanya dari chat, mungkin aku akan bales 10 chat aja ya. Jadi selain dari pertanyaan yang emang secara verbal, nanti untuk pertanyaan di chat, nanti cepat-cepatan aja isi 10 pertanyaan pertama, nanti aku bantu jawab. Oke, berarti nanti akan dijawab langsung lewat kolom chat juga ya sama Kak Steph ya, after this ya. Alright, langsung karena Kak Mary tadi sepertinya lagi away, jadi kita akan ganti ke Kak Irfan. Halo Kak Irfan Saif. Halo Kak, terima kasih. Halo. Ya. Halo. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Saya baru nih Kak, masih banyak belajar ya, masih banyak belum tahu juga. Nah sama tadi masalah di City tadi, saya juga dapat link untuk ditautkan. Terus kemudian saya masih bingung nih, karena tadi dibilang tidak ada potongan 0% ya. Nah sebetulnya potongan itu apakah nanti akan ada, dan kalau memang ada, itu kapan gitu? Ya. Seperti itu. Dari Kak Irfan pertanyaannya itu aja atau masih ada tambahan lagi? Ada satu lagi. Terus terang saya masih belum ngerti nih, masih belum tahu nih. Saya tadinya punya pengetahuan bahwa live itu hanya untuk seller. Jadi kalau udah punya barang, baru kita bisa live dong. Nah kalau live untuk live stream yang tadi dijelasin, sepertinya untuk creator bisa juga. Tapi saya masih belum tahu nih seperti apa live stream untuk creator itu, apakah menautkan barang atau kita punya sampelnya dulu baru live stream atau seperti apa. Jadi ya mungkin pertanyaannya basic sekali ya, tapi menurut saya itu saya masih belum tahu seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya boleh, makasih ya Kak Irfan. Ini mungkin aku jelasin secara singkat, nanti kalau misalkan masih nggak ngerti nanti bisa tanya lebih lanjut di grup ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini, karena kan rata-rata dari teman-teman semua itu masih creator baru ya. Jadi aku memberikan kayak istilah free trial lah untuk teman-teman semua untuk join di grup kita. Jadi kita untuk creator-creator yang saat ini bergabung di live stream di workshop ini, aku ngasih trialnya dalam bentuk manajemen fee-nya itu masih 0%. Jadi memang tidak akan ada potongan apapun terlebih dahulu, karena kan teman-teman juga masih baru ya, karya teman-teman juga masih coba-coba juga gitu. Jadi kalau misalkan aku langsung tawarin, nih aku tawarin manajemen fee misalnya 50%, kan kalian pasti gitu dong. Nah, maksudnya toh juga kalau misalnya aku tawarin manajemen fee sekarang juga, yang ada kalian malah kabur terus nggak pernah cobain. Kalau sebenarnya tuh kalau join di agency itu nggak sehoror itu kok, nggak langsung kita potong atau kayak gimana. Dan kebetulan kan penjualan harus terjadi penjualan dulu baru teman-teman dipotongkan. Nah, kenapa aku bisa ngasih free dulu gitu? Karena sebenarnya balik lagi teman-teman itu masih dalam tahap inkubasi atau masih dalam pembelajaran, sehingga kita dari agensi kita tidak mempermasalahkan, dan kita memanage kalian juga berdasarkan grup. Tapi nanti in the futures atau misalkan ke depannya, kalau misalkan let's say 3 bulan ke depan gitu, ternyata dari Kak Irfan udah ada nih penjualan, terus Kak Irfan aku nih nggak bisa ya kalau misalkan di manage-nya by group aja Kak, aku butuh yang tim yang lebih dedicated. Ketika Kak Irfan udah ngerasanya butuh tim dedicated, nah itu baru saatnya Kak Irfan bisa info ke Nadia atau misalkan ke grup, kayak Kak aku mau deh manajemen fee. Jadi manajemen fee itu ketika teman-teman itu upgrade dari di manage by group jadi di manage by creator manager. Manajemen fee-nya itu nanti start dari 10, 20 sama 30. Nah, tapi itu nanti penawarannya bakal sesuai dengan yang lagi ada program terjadi saat itu. Jadi kalau misalkan saat ini aku aku lebih open untuk yang kerjasamanya ya udah kerjasama ditautkan dengan DCT, itu manajemen fee-nya 0%. Nah, dengan teman-teman itu tetap bisa jualin sampel-sampel dari DCT juga, karena sebenarnya DCT juga mau membantu teman-teman untuk bisa grow bareng kayak gitu. Itu
fee. Jadi nanti kalau misalkan emang mau ada manajemen fee-nya untuk di-manage sama creator manager kita secara langsung, nah baru dari teman-teman bisa approach Nadia untuk upgrade gitu dari paket. Kira-kira itu udah cukup clear. Nah, untuk yang live stream, kalau untuk live stream sendiri sebenarnya live stream itu nggak harus untuk seller. Sebenarnya justru creator atau afiliator itu banyak banget yang live stream. Nah, tapi khusus untuk live streaming dari kreatornya atau dari Kak Irfan sendiri itu memang harusnya barang-barangnya. Jadi sampelnya, makanya either dapat free sample dari tim DCT atau misalkan punya barangnya atau misalkan beli dulu. Nah, balik lagi ketika Kak Irfan live streaming itu biasanya harus pegang barangnya, bakal mesti nge-evaluasi atau nge-review barangnya. Jadi kalau nggak pegang barangnya, itu nanti dihitungnya pelanggaran. Karena kayak mempromosikan barang yang nggak ada gitu. Jadi memang disarankan untuk bisa punya barangnya atau misalkan cari free sample. Biasanya acara-acara seperti ini kayak online workshop atau misalkan ada offline workshop atau misalkan lagi ada acara kerja sama TikTok Shop atau Shop Tokopedia bersama brand, itu biasanya Kak Irfan bisa dapetin sampel-sampel dari situ juga. Atau sometimes bisa approach brandnya langsung, bilang kayak, oh saya mau coba nih ngepromoin barangnya, boleh enggak gitu. Itu biasanya salah satu cara untuk bisa dapetin free sample. Kayak gitu sih Kak Irfan. Ya, terima kasih Kak. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Irfan. Ini aku lanjut ya ke penanya kedua. Ada Kak Rohien. Rohien, silahkan Kak, boleh dinyalain mikrofonnya dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan Kak Rohien. Perkenalkan saya Rohien nih Kak dari Kebumen. Saya itu ada 2 akun Kak. Akun yang pertama akun affiliate dan akun yang kedua ada akun seller. Nah, yang sering kita jadi kendala adalah memang benar-benar di penonton ya. Jadi kedua-duanya itu penonton naik turun. Tapi untuk secara penjualan karena kita live-nya sudah tiap hari hampir 10 jam apa ya? Iya. 10 jam dan kita sudah berlangsung kurang lebih berapa hari ya? Untuk yang affiliate-nya kita baru 29 hari Kak, tapi untuk GMV-nya sudah 30 juta. Nah, kita yang mau kita tanyakan, ketika nanti kita mau gabung dengan apa ini namanya? DCT ya? DCT ya, apa keuntungan yang kita dapat Kak, dan apakah ada mungkin nanti training untuk secara teknisnya biar penjualannya bagus atau seperti apa? Oke. Untuk yang akun sellernya nanti seperti apa gitu? Oke, boleh tahu dulu Kak Rohien, ini akun afiliatornya itu kategorinya apa ya? Yang dijual? Afiliatornya itu hijab. Oh, fashion. Fashion ya, fashion. Oke, tapi baru running 30 hari, 29 hari. 29 hari, iya. Followersnya berapa? Followernya masih sedikit Kak, 200. Tapi udah live stream ya, short video plus live stream. Iya. Oke, paling aku coba jawab dulu ya. Untuk yang akun seller, maaf banget kita tidak memanage akun seller. Jadi yang bisa kita manage hanya akun afiliatornya aja. Untuk yang akun afiliator sendiri, yang tadi aku bilang kalau misalkan dari Kak Rohien cuman mau manajemen fee-nya 0%, jadi itu nanti bakal di manage-nya by group aja. Tapi kalau misalkan dari Kak Rohien merasa bahwa oh aku berkebutuhan nih untuk punya dedicated CM atau creator manager untuk bisa manage akun aku biar bisa lebih besar lagi, nah itu bisa juga. Nah supportnya itu balik lagi, kita ada penawaran di manajemen fee 10%, 20%, sama 30%. Nah, apa yang membedakan itu dari service yang kita berikan. Jadi kalau misalkan di 30% itu biasanya kita udah sama creative advisor itu yang membantu untuk editing short videonya juga. Jadi kita bantuin juga kayak script, terus habis itu kasih tahu, oh ini barang-barang yang lagi naik ini, terus yang ini yang better dibikin short video keranjang kuningnya. Terus kita bantuin juga kayak misalkan kalau live streaming itu kan sebenarnya ada etalasenya kan, ada maksimal 100 etalase. Nah itu kita ajarin kayak
gimana sih cara taruh barang di etalase, bukan cara naruhnya ya, lebih ke kayak pilihan produknya itu gimana. Kayak misalkan contohnya di fashion itu biasanya kalau kita lagi live stream itu ada yang namanya traffic puller, ada yang namanya GMV driver. Nah, traffic puller itu barang-barang yang emang lagi tren, atau misalkan barang-barang kayak kacang goreng yang emang ngebantu supaya akunnya itu dapat traffic juga. Jadi sebenarnya ketika mungkin akunnya lagi live streaming terus ternyata viewersnya nggak terlalu besar, itu mungkin bisa dipengaruhi juga. Ini tapi bukan faktor utamanya ya, tapi ada salah satu faktornya adalah ketika menaruh barang di etalase itu mungkin kurang tepat gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu tim-tim yang bakal bantuin juga. Nah, kalau misalnya manajemen fee itu juga, itu bakal ada kita inject ads juga, atau kita bantu ads sesuai dengan performanya. Jadi tapi ada requirement-nya juga. Jadi misalnya harus minimum penjualan itu kalau nggak salah, kalau yang sekarang itu 300 juta untuk bisa dapetin ads. Karena biasanya yang udah GMV-nya 300 jutaan itu yang udah ditawarkan campaign juga sama tim TikTok-nya. Jadi biasanya kita support di situ kayak gitu, atau bisa juga dari short video. Kadang-kadang kalau memang performanya bagus di short videonya, itu kita bisa inject ads juga kayak gitu, karena ads juga harus hati-hati pakainya. Nggak bisa kayak sembarangan, kayak kalau punya uang langsung inject ads, tapi kayak kita lihat momentumnya juga, kita lihat produknya lagi bagus atau enggak juga, baru kita inject ads, seperti itu. Oke, thank you jawabannya Kak Steph, semoga menjawab dengan jelas banget ya Kak Rohia deh tadi. Aku lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya Kak Rohia, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh disampaikan di grup atau nanti lewat kolom chat aja. Kalau masih ada kuotanya akan dibantu balas sama Kak Steph. Ini aku harus lanjut ke penanya ketiga, ini penanya terakhir. Untuk sesi ini ada tadi Kak Antogea juga nih. Kak Antogea, apakah sudah ready? Boleh dinyalain cam-nya dan juga mikrofonnya, Kak. Halo Kak, ready. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Selamat sore ya, selamat sore Kak Stephanie, Kak Nadia. Oke. Ya. Yang mau saya tanyakan sih tadi itu ya, tertarik untuk campaign yang 300 juta itu ya, GMV-nya 300 juta itu yang akan di add sama TikTok-nya sendiri ya. Kalau bukan, kalau misalkan ada jualan sampai 300 juta, nah itu kita dari tim DCT kita akan bantu ada ads support-nya juga. Gitu. Ya. Berarti minimal GMV-nya ya, GMV-nya. Ya, nanti kalau misalkan memang tertarik untuk manajemen fee, itu biasanya nanti bakal ada meeting sendiri untuk kita jelaskan lebih lanjut sih. Karena kebetulan kalau ini kan lebih ke introduction aja. Gitu. Oke. Terus untuk free sampelnya itu maksimal atau minimal GMV-nya berapa, Kak? Sebenarnya gini, kalau untuk teman-teman yang memang lagi cari free sample ya, atau sampel gratis, nah ini balik lagi tergantung dari brandnya. Jadi kan kebetulan DCT itu sebagai perantara ya, atau third party-nya. Jadi kita akan kita tuh kayak bakal posting ke kalian, kayak ini kita total ada 10 brand yang lagi menawarkan free sample. Nah biasanya dari setiap brand itu udah ngasih syarat dan ketentuannya kalau mau join free sample-nya mereka. Jadi nanti teman-teman tinggal apply aja sesuai sama kategorinya teman-teman semua. Atau kalau mau cobain semua juga nggak apa-apa. Toh nanti bakal difilter lagi sama brandnya. Jadi kalau dari kita sebagai DCT itu hanya membantu kayak menjembatani, tapi biasanya chance-nya bakal lebih tinggi untuk diterima karena under DCT kayak gitu. Jadi karena balik lagi, karena kan dari brand juga pasti kan lihat-lihat juga apakah creator ini personanya atau profilingnya cocok sama saya atau enggak. Misalkan contohnya aku ibu rumah tangga gitu, terus habis itu tiba-tiba apply-nya otomotif, barang otomotif, itu biasanya ya bakal di-reject lah sama brandnya gitu. Jadi biasanya brand juga bakal lihat-lihat, tapi kita akan membantu supaya creator-creator kita minimal bisa dapat 1 atau 2 sampel kayak gitu. Oke, Kak. Kan ini aku punya 2 akun ya, Kak. Punya 2 akun. Ya. Terus yang aku share di form kemarin itu, yang username-nya yang di-add tadi di sini-nya,
Heeh. Untuk pendaftaran akun itu akunku yang satunya yang memang aku fokusin di elektronik dan untuk live streaming ya. Kemudian yang satunya itu ada yang akun yang lama, itu lama banget nggak aktif. Dan aku juga baru ini sih untuk video shotnya itu yang ke sana, tapi belum pernah live streaming di sana. Nah, itu boleh nggak dua-duanya ditautkan atau bagaimana? Atau cuma salah satu aja? Boleh dua-duanya ditautkan. Sebenarnya gini sih, kalau juga paling ada brand namanya Robot. Kalau misalkan emang cocok buat akunnya Kak Anto, itu bisa juga sih. Tapi nggak tahu ya, bisa di approve atau nggak free sampelnya. Cuman kebetulan kita lagi ada program juga sama Robot, itu dia kayak TWS sama speaker. Jadi mungkin kalau elektronik bisa masuk ke situ. Nah, atau misalkan kayak panci-panci listrik gitu-gitu, kalau masih bisa masuk, bisa juga. Kalau yang live stream, bisa juga sih dibantu. Nah, tapi balik lagi nanti tergantung kayak dari brandnya biasanya bakal ada requirement-nya. Nah, nanti coba kita discuss lagi sih kalau mau. Nanti bisa hubungin Nadia buat discuss lebih lanjut gitu. Oke. Thank you pertanyaan Kak Anto dan Kak Stefani atas jawabannya. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir, seperti yang aku tadi bilang di awal, tetap stay di grup karena aku akan infoin selanjutnya untuk tahap-tahap berikutnya nanti terkait dengan penautan akun dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi stay tune. Dan buat teman-teman yang katanya ini WhatsApp grup TAP barcode yang nggak aktif, ini aku cek masih aktif, tapi nggak apa-apa. Nanti aku akan tetap info juga di grup yang saat ini teman-teman sudah join ya, kayak gitu. Jadi please stay aja dulu yang penting. Thank you Kak Steph atas sesinya. Thank you guys. Meanwhile aku balas dulu beberapa chat yang ada di sini before I left. Thank you guys. Thank you Kak Steph. Aku akan lanjut nih ke sesi kedua, pemaparan materi langsung dari Kak Arik. Kak Arik sudah ready? Ya, oke. Oke, silakan Kak Arik. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Syahputra atau bisa kalian panggil Arik gitu. Jadi buat ya materi inti buat hari ini gitu. Jadi saya akan membawakan materi tentang menjadi host live. Teknik interaksinya seperti apa, public speakingnya seperti apa, dan kira-kira kalau jadi host live tuh benefitnya apa aja dan apa aja yang bisa kita dapatkan akan kita bahas bareng-bareng. Oke, selanjutnya boleh next. Oke, sorry karena mungkin materi boleh di refresh dulu deh. Tadi ada update sedikit. Yes. Sebentar. Oke, mungkin sambil tunggu materinya disiapin. Boleh dong teman-teman komen dulu kalian nih dari kota mana. Boleh coba komen kalian dari kota mana. Kalau belum ada 50 komentar kalian dari kota mana, saya belum bisa mulai. Coba komen dulu 50 komentar kalian dari kota mana, baru workshopnya, materinya saya mulai. Oke, ada yang dari Jogja, Bogor. Oke, ada Mutihah dari Bekasi, Kakak Pinky dari Lampung, Kakak Pitaloka dari Sumsel, terus ada Kakak Novita dari Bekasi, Kak. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Ayo ditunggu nih, ayo. 20 komen lagi akan saya mulai workshopnya ya. Akan saya mulai materinya. Oke, 10 komentar lagi. 10 komentar lagi. Kak Aulia dari Jogja, welcome. Kak Karisma dari Bogor, wah rame banget ya ternyata ya. Oke deh, karena sudah ada 50 orang nih, 50 orang yang komen, langsung aja kita mulai, kita masuk ke materinya. Oke, next. Oke, boleh lanjut ke halaman kedua. Oke, jadi workshop ini sebenarnya hari ini adalah workshop kelima yang BCT Agency lakukan di tahun 2025 ini. Jadi untuk di bulan Februari ini kita ngadain 2 workshop nih. Yang pertama kita workshop hari ini, kita workshop online. Materinya adalah teknik live streaming dari sisi public speaking, script, dan juga hari Rabu kita mau ngadain workshop di Bekasi nih. Tadi kebetulan ada yang dari Bekasi. Wah, kalau kamu berkesempatan buat hadir, bisa hadir, saya saranin buat hari Rabu itu kamu ikut join juga, karena materinya akan lebih daging lagi. Kita akan membahas metric live, tentang gimana kita bisa menghasilkan penjualan lebih banyak lagi, dan kita
cara kita untuk mengetahui yang kurang, yang salah dari live kita apa. Tapi kalau untuk yang dibahas hari ini adalah basic-basicnya dulu nih. Kita akan bahas ngomongnya tuh harus seperti apa gitu. Terus biar penontonnya rame harus seperti apa. Kalau lagi sepi harus ngapain, itu akan kita bahas semuanya hari ini. Boleh next? Oke, ini mungkin sebagai gambarannya tadi, ini workshop yang kita lakukan di bulan Januari kemarin. Kalau bulan Januari kemarin kita masih melakukannya di Jakarta. Baru di bulan Februari ini kita lakukan workshopnya di Bekasi. Terus bulan depan mungkin aja kita bakal ke Surabaya, bakal ke Jogja, nggak ada yang tahu. Kalian stay tune aja. Boleh next lagi. Sebagai perkenalan nih, jadi saya ini siapa nih? Saya ini siapa gitu? Siapa sih yang ngomong di layar ini? Jadi saya adalah certified trainer dari DCT Agency, yang mana saya juga mewakili dari shop Tokopedia, atau mungkin kalian mengenal sebagai TikTok Shop gitu. Nah, berikut adalah akun-akun yang saya manage atau yang saya involve langsung di dalamnya. Yang pertama ada akun DCT Agency. Nanti kalian boleh follow-follow akun DCT Agency buat dapetin ya update-update terbaru terkait shop Tokopedia, ataupun ya info-info workshop terbaru atau tips and trick konten atau live, kalian bisa temukan di akunnya DCT Agency ya, akun TikToknya DCT Agency. Terus ada 2 akun yang saya kelola. Yang pertama itu ada akun engagement, ini ada akun Lala with Cash, sekarang sudah ada 650.000 followers lebih. Terus yang kedua adalah akun jualan, itu akun Halal Outfit. Ini kita jualannya adalah fashion muslim dan juga fokusnya saat ini ya dress dan hijab, seperti itu. Jadi mungkin tadi ada mas-mas yang katanya jualan hijab juga. Nah, pas banget tuh, kita bisa discuss lebih detail nanti ya. Next. Kita langsung aja ini, kita kenalan dulu sama platform kita semua. Jadi boleh next. Platform kita sekarang itu tadi udah dijelasin juga sama Kak Step bahwa kita sekarang ada di platform shop Tokopedia, atau yang sebelumnya dikenal sebagai TikTok Shop. Jadi penjabarannya adalah shop Tokopedia itu bisa diakses melalui aplikasi TikTok, seperti itu. Next. Jadi 3 fitur e-commerce atau gimana cara kita menghasilkan uang juga tadi sudah dijelasin sama Kak Step. Tuh, jadi ada dari short video, ada shop tab, atau share link, terus yang terakhir juga ada dari live streaming. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang live streamingnya nih. Next. Live streaming itu apa? Jadi live streaming itu sebenarnya simple ya teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang sudah sering live tapi masih bingung nih, live ini ngapain sih? Jadi live itu adalah representasi toko offline yang bergeser menjadi toko online gitu. Jadi fungsinya apa? Ya menghubungkan penjual dan juga calon pembeli. Terus kita bisa bersifat kita bisa involve atau kita bisa terlibat sebagai seller atau kita sebagai reseller. Nah, itu mungkin kalau reseller kita sebut di sini itu afiliator ya, seperti itulah. Jadi ada afiliator, ada seller gitu. Terus juga keunggulannya apa dari live streaming? Keunggulannya kita bisa memperlihatkan produk itu lebih secara detail dan secara personal gitu. Jadi kalau mungkin kita punya toko offline gitu, kita harus repot gitu, harus kalau tokonya rame gitu, 3 orang aja kita pasti kewalahan gitu kalau ngejaganya cuma sendiri. Sementara dari live stream, walaupun kita hanya punya 1 host gitu, 1 host aja sendirian aja, nggak ada co-hostnya, itu bisa aja kita ngeladenin 100 orang gitu, 100 komentar ya, siapa yang nggak bisa gitu, kita pasti bisa ke depannya. Dan intinya dalam live streaming itu kita nggak ada batasan jarak dan waktu, kita bisa live kapan aja, jam berapa aja, tanpa perlu ada jam malamnya, tanpa perlu ada setoran-setoran ormas, dan ya intinya jualan mah jualan aja, nggak ada yang larang gitu loh di shop Tokopedia. Boleh next. Oke, jadi hubungannya apa sih short video sama live streaming? Mungkin teman-teman tadi juga udah banyak yang bertanya-tanya soal short video, soal live streaming gitu. Jadi memang basically mungkin orang-orang tahu TikTok atau shop Tokopedia itu ya video-videonya, mungkin video-video lucu atau video-video informatif atau kadang-kadang nyari motivasi gitu ya. Memang banyak gitu yang bisa kita temukan di TikTok gitu. Nah, tapi hubungannya apa nih dengan live streaming yang jualan? Jadi tujuannya dari live streaming yang jualan ini hubungannya dengan video adalah
video itu bisa memperkenalkan akun teman-teman kepada audiens dan juga bisa membawa traffic nih dari yang misalkan kalian teman-teman lagi live nih, teman-teman lagi live terus teman-teman sebelum live itu teman-teman upload video dulu, terus videonya nanti nonton 300 orang. Nah, disitulah nantinya nonton itu akan menjadi penonton live gitu. Jadinya yang nonton live kita makin banyak, atau mungkin tadi teman-teman ada yang komentar live-nya sepi ya. Salah satu cara paling simpel untuk nambahin traffic dari live stream ya adalah dengan kita bikin video preheat gitu. Jadi itulah short video dan live stream itu saling berhubungan, dan notes terpenting dari saya adalah kalau ketika teman-teman sudah nantinya aktif, durasinya sudah tinggi dari live stream, terus teman-teman jangan sampai lupa untuk tetap konten ya. Tetaplah bikin video, 2 video sehari gitu. Jadi jangan sampai videonya terabaikan tapi live-nya jalan terus, yaitu nantinya akun teman-teman akan nggak balance dan jadinya kurang sehat traffic-nya. Oke, boleh next. Oke, jadi ada 2 aspek penting ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ketika teman-teman mungkin baru memulai, itu yang teman-teman akan hadapi adalah sepi gitu. Ya memang gitu. Penjelasan singkatnya adalah teman-teman belum punya popularitas. Artinya apa? Followers teman-teman masih sedikit. Orang nggak tahu teman-teman ini siapa gitu. Orang nggak akan begitu peduli dengan teman-teman kalau teman-teman nggak punya popularitas. Ini ya mungkin kalau didengar sakit gitu ya, kayak gue bukan siapa-siapa ya. Memang untuk di awal kalian memang bukan siapa-siapa gitu. Tapi untuk itu ya kita perlu meningkatkan popularitas kita terlebih dahulu. Jadi kalau di awal-awal caranya gimana ya, mungkin teman-teman aktif dulu di short videonya, atau mungkin teman-teman ketika di live itu aktif buat gather followers gitu. Kalian boleh teman-teman boleh sampaikan ke audiens bahwa kalau misalkan nanti follow akan dapat voucher khusus followers. Nah, itu aman teman-teman. Itu salah satu cara paling cepat untuk menambahkan followers. Jadi kalau yang saya jalanin sendiri itu jadi sekitar di awal itu ketika saya mengajak audiens untuk follow, biasanya akan ada ya mungkin sekali live tuh ya 10, 20 gitu followers baru. Pada akhirnya dalam 1 sampai 2 minggu sudah bisa lah dapat followersnya jadi 1000, jadi 2000 gitu. Jadi perlu untuk meningkatkan popularitas terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman belum populer, efeknya apa? Efeknya adalah yang beli sedikit. Tapi ada caranya nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih awal-awal pengen ada pembeliannya banyak, yaitu dengan cara teman-teman kumpulin barang-barangnya atau link-linknya, itu adalah barang-barang yang secara harga itu best deal. Best deal dalam artian apa? Ya bisa dibilang murah, gitu. Atau misalkan yang bundling gitu, bundlingnya lebih hemat, jadi orang akan tertarik gitu. Jadi ya teman-teman otomatis orang akan datang, akan mengenal teman-teman sebagai kreator yang menjual barang murah terlebih dahulu. Nggak apa-apa, teman-teman ya dari ketika baru memulai ya yang dicari orang-orang adalah barang murah terlebih dahulu. Belum tahu teman-teman ini siapa. Tapi memang barang murah itu minusnya adalah biasanya komisinya kecil gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bakal bisa ngumpulin GMV besar gitu dari barang yang traffic driver ini kalau tadi dimention sama Kastep gitu. Jadi yang beli banyak gitu, yang datang banyak, tapi ternyata GMV besar, komisinya kecil ya. Di awal-awal ya nggak apa-apa, kayak gitu dulu. Nanti ketika teman-teman followersnya semakin naik, akan lebih dilirik sama brand lagi, akhirnya datanglah barang-barang yang mulai komisinya itu lebih besar gitu, harganya mungkin tidak terlalu best deal, tapi karena teman-teman sudah punya popularitas, sudah punya followers yang besar, pada akhirnya orang-orang akan tahu gitu, wah gue percaya sama nih kreator gitu, gue sering lihat dia, gue udah lama follow dia, gue percaya gue yakin barang yang dia jual pasti best deal, pasti worth it. Ya itu mungkin efek psikologis yang menggulung gitu. Jadi kayak oke, teman-teman sudah dikenal, ketika teman-teman bawain barang, walaupun sebenarnya barangnya istilahnya di platform sebelah atau di toko sebelah, atau ketika di swipe bisa aja yang lebih murah ada gitu, tapi karena penonton itu sudah percaya dan sudah trust dengan teman-teman, itu bisa jualannya. Barang-barang yang mungkin yang tadi bisa dimention tidak terlalu best deal, tidak terlalu yang banting harga banget ya.
akan terjual ketika teman-teman sudah punya popularitas yang cukup bagus. Jadi mari kita jaga bareng-bareng nih popularitas dan best deal dari barang-barang kita. Jadi makin kita populer, makin dikurangin yang best deal-nya, terus tapi makin kita populer juga, barang best deal itu komisinya jadi lebih besar ya. Sebenarnya bolak-balik aja, tapi intinya ada teman-teman kita usahain bareng-bareng buat kejar target, buat naikin followers. Itu yang nomor satu yang penting untuk mulai di live stream dan supaya bisa dapat traffic organik yang bagus gitu. Next. Selanjutnya persiapannya apa aja sih sebelum mulai live gitu. Mungkin sekarang boleh teman-teman boleh coba komentar dong teman-teman dalam satu hari itu rata-rata live-nya pada berapa jam. Coba kita cek dulu nih teman-teman udah sering live-nya satu hari selama berapa jam. Oke, ada yang belum pernah live, ada yang live-nya 2 jam. Oke, mana nih yang lain nih? 30 menit. Oke, TikTok 2 jam. 12 jam. Wah, keren. Ada yang 2 jam, 1 sampai 2 jam. Kakak Mary 2 jam. Kakak Putri Rahayu belum pernah. Kakak Lafifa 2 jam, Kakak Siti 2 jam. Ada yang belum pernah live. Ada yang live-nya 1 jam. Oke. Cukup. Boleh jadi yang pertama mungkin ada juga teman-teman di sini yang belum pernah live sama sekali atau teman-teman yang mungkin belum terbuka nih akses live-nya. Jadi sambil saya jelasin dulu, kalau untuk bisa live di Shop Tokopedia itu, teman-teman perlu 600 followers dan juga sudah aktif posting nih selama 28 hari terakhir. Artinya ya pastikan kalau nanti misalkan followersnya udah 600 tapi terakhir posting tuh bulan lalu, nah itu nggak bisa kebuka aksesnya. Teman-teman harus aktif posting dulu ya. Setidaknya ya seminggu sekali lah minimal atau 3 hari sekali itu sudah dianggap aktif. Dan juga teman-teman pastinya sudah harus memiliki KTP dan berusia minimal 18 tahun. Biar apa? Biar nanti keperluan legalnya, keperluan perbankannya itu semua sudah aman. Jadi nggak akan ada masalah di kemudian hari. Nah mungkin sedikit tips nih teman-teman mungkin bertanya gimana sih cara ningkatin followers sampai 600 gitu ya. Intinya teman-teman coba sharing aja gitu, teman-teman bikin konten yang sesuai dengan minatnya teman-teman. Atau mungkin kalau saran dari saya, sedikit saran dari saya, sekarang itu cara cepat meningkatkan followers di awal tuh dengan bikin video quotes gitu. Ya quotes-nya yang relate dengan kehidupan teman-teman aja gitu. Misalkan teman-teman sebagai ibu rumah tangga, ya mungkin boleh share quotes-quotes ibu rumah tangga gitu. Sehingga nanti orang ada yang komen gitu, nanti ada yang nge-share gitu. Nah itu nanti trafficnya makin banyak, terus teman-teman upload video kayak gitu lagi, nanti ada yang follow gitu. Itu salah satu cara untuk meningkatkan followers dengan cepat di awal, untuk kejar angka 600. Atau juga ada, mungkin sering dengar FLKS ya, follow, like, comment, share. Nah sekarang itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi caranya bukan dengan teman-teman setiap postingan teman-teman komen FLKS. Nah itu bahaya teman-teman, 3 kali komen sama aja kalian udah dianggap spam. Jadi mungkin bisa tiap komen tuh beda-beda, salam support gitu, atau mungkin kalian follow terus kalian DM, nah itu nggak apa-apa, itu masih oke lah, itu bisa aja tuh ngejar followers ke 600 ke 300, itu lumayan ngebantu, sambil boleh dikombain sama tadi bikin video-video quotes atau video keseharian teman-teman aja. Oke, boleh next. Nah, dalam live stream, jadi perannya itu sebenarnya ada 2, ada yang namanya co-host dan juga ada host. Jadi mungkin saya yakin kebanyakan orang-orang itu live-nya itu masih sendiri gitu, masih istilahnya hostnya doang nih yang live gitu, terus sendirian, ngepin produk sendiri, nyiapin produk sendiri, kalau ada yang nanya etalase 90, nyari sendiri, scroll sendiri, ya memang ya beberapa tahun ke belakang cara orang live seperti itu, tapi di tahun 2025 ini akan lebih baik ketika teman-teman itu live-nya ada temennya nih, ada partnernya atau ada co-hostnya. Biar apa? Biar nanti ada co-host yang tugasnya adalah ngebantu apa nih? Ngebantu baca komen, ngebantu berinteraksi sama hostnya gitu. Misalkan live-nya lagi sepi ya, kalau hostnya ngomong sendiri mungkin akan capek, tapi ketika punya co-host gitu bisa tektokan, bisa ngobrol gitu, kayak Kak, kita hari ini punya barang apa aja nih? Terus nanti hostnya jawab, wah kita punya hijabnya ada 3 macam nih Kak, siapa yang mau coba komen mau gitu. Jadi kan
ada interaksi gitu dalam ruangan itu, walaupun dalam ruang live, walaupun baru antara host dan co-host gitu. Jadi itu akan ngebangun mood teman-teman juga, dan juga kenapa disarankan ada co-host itu karena sekarang itu campaign-campaign yang dari Shop Tokopedia itu biasanya mengharuskan untuk live-nya panjang gitu. Misalkan live-nya sampai 6 jam, minimal 8 jam, non-stop gitu, nggak boleh putus. Nah, itu kan kalau teman-teman live sendiri bakal keder juga sih, jadi ya mau nggak mau harus ada co-host. Jadi bolehlah teman-teman, kalau sedari awal, boleh teman-teman itu cari partner yang mau diajak sukses bareng, live bareng, buat ngembangin akun ini bareng-bareng. Jadi teman-teman jangan egois nanti berpikir, ah ini akun gue sendiri, kalau nanti gue ngajak-ngajak orang, ntar komisi gue jadi kepotong ya. Intinya harus legowo dulu, jangan pelit dulu. Kalau kita berpartner, kita akan suksesnya lebih cepat. Gitu teman-teman. Oke, buat peralatan itu simple. Smartphone itu, handphone itu nggak perlu yang mahal dulu. Handphone 1 jutaan, handphone entry level ya nggak apa-apa teman-teman. Cuma ketika notes-nya adalah ketika teman-teman pakai handphone masih yang murah gitu, jangan dipakein filter banyak-banyak. Terus pastiin pencahayaannya bagus, ada lampunya. Terus juga mikrofonnya, biasanya kalau HP-HP murah itu mic-nya jelek. Jadi teman-teman bisa ngakalin beli mic clip-on yang harganya 30.000 aja ya. Itu udah cukup sih, udah cukup untuk setidaknya suara yang jauh-jauh itu nggak bocor. Jadi kalau misalkan kalian punya anak atau kalian punya anggota keluarga di rumah yang beraktivitasnya berisik atau tetangga yang lagi renovasi, itu nggak akan bocor suaranya. Jadi ya sesuaikan aja sih sama budgetnya. Sama yang terakhir, pastiin koneksi internet teman-teman itu sudah 4G gitu. Jadi 4G-nya full, jangan 4G-nya cuma 2 batang gitu. Itu agak berat teman-teman. Jadi sebaik-baiknya adalah jaringannya bagus sehingga nanti gambar yang terupload akan lebih bagus, dan semakin bagus kualitas gambarnya itu akan live-nya akan semakin direkomendasikan ke orang banyak gitu. Jadi sedikit mention juga yang tadi handphone ya, mungkin di awal ya nggak apa-apa pakai handphone murah, tapi nanti teman-teman udah punya penghasilan bisa upgrade lah pelan-pelan gitu. Kayak awalnya masih pakai Xiaomi gitu, terus nanti beli iPhone XR gitu ya, harga 3 juta ya nggak apa-apa. Jadi intinya pelan-pelan aja biar nanti kualitas gambar teman-teman lebih bagus, dan ketika kualitas gambar lebih bagus itu akan dinilai oleh Shop Tokopedia, oleh sistem sebagai live yang berkualitas. Ketika live-nya dinilai berkualitas, itu akan lebih banyak direkomendasikan ke orang banyak sehingga penontonnya bisa lebih banyak. Ini kebijakan baru di 2025. Seperti itu. Oke, next. Atau mungkin teman-teman ada yang di sini seller gitu. Teman-teman seller yang misalkan bisa dibilang modalnya sudah cukup banyak ya. Teman-teman bisa live-nya pakai kamera gitu. Live-nya pakai kamera, kalau live-nya pakai kamera tuh nantinya kualitas gambarnya akan lebih bagus lagi. Nah, terus juga bisa pakai namanya TikTok Live Studio gitu. Jadi itu adalah gimana dari kamera itu nanti masuk ke laptop, dari laptop itu ada software Live Studio, nantinya akan terupload gitu gambarnya, terstreamingkan oleh si Live Studio itu. Efeknya apa sih kalau pakai Live Studio? Kita bisa bikin live tuh yang kualitasnya lebih tinggi lagi gambarnya. Terus kita bisa masang stiker-stiker di mana-mana gitu. Nah, itu sangat berguna ketika teman-teman nanti udah barangnya banyak, terus teman-teman masang ada diskon barang ini diskonnya berapa persen, barang yang kedua diskonnya berapa persen, bisa di slide-slide tuh. Mungkin ya intinya sesuai kemampuan aja, kita mulai dari bawah gitu. Ketika nantinya sudah ada pemasukan lebih, sudah ada yang bisa di-spend untuk upgrade peralatan, ya kita baru deh kita upgrade pelan-pelan. Nggak harus awal-awal tuh langsung megah gitu. Tapi kecuali untuk seller, kalau seller semakin bagus live kalian di awal ya, semakin bagus juga traffic yang dihasilkan. Seperti itu. Next. Terus kita lanjut ke meningkatkan kualitas live streaming nih. Jadi buat teman-teman yang baru live, belum pernah live sama sekali, ini materi yang mungkin bisa diperhatikan nih sama teman-teman. Jadi ada 5 aspek utama untuk meningkatkan performa host. Yang pertama adalah dari penampilan luar terlebih dahulu, terus ada looks di kamera, ada ekspresi dan gestur, ada penguasaan suara dan nada, dan juga ada script live. Nah, mungkin kita bahas dari yang pertama dulu, dari penampilan luarnya dulu ya. Next.
Oke, oke saya sekalian izin buat hapus background dulu nih, biar nanti bisa saya praktekkan juga. Jadi penampilan luar itu harus seperti apa sih? Jadi teman-teman tuh nggak harus ganteng atau nggak harus cantik gitu sih. Jadi sebenarnya yang penting teman-teman itu percaya diri. Jadi percaya diri istilahnya kalau teman-teman merasa dekil gitu ya, itu masih bisa diakalin pakai filter. Jangan malu-malu. Tapi ada satu hal yang dilarang dalam live streaming adalah kalian kalau nge-live belum mandi. Nah itu jangan teman-teman. Kalau kalian nge-live belum mandi itu biasanya wajahnya kusam, terus matanya gelap, terus senyumannya jadi terpaksa. Jadi teman-teman harus mandi dulu biar apa? Biar fresh, biar teman-teman tuh pembawaannya jadi fresh gitu. Jadi teman-teman mungkin juga bisa pakai parfum gitu biar teman-teman bisa apa ya? Membangun mood positif dah minimal di diri kalian dulu. Jadi groomingnya harus oke, harus fresh gitu, pakaiannya nyaman gitu. Jadi jangan teman-teman memaksakan live itu pakaiannya harus yang misalkan harus yang tebel-tebel atau pakai pakaian yang teman-teman yang paling mewah gitu, tapi gerah gitu kan repot. Jadi sebisa mungkin yang nyaman aja gitu. Jadi make up pun sebenarnya nggak terlalu penting karena kalian bisa ada fitur make up di aplikasi TikToknya atau kalian lagi males bisa sekalian udah tambah make up tambah lagi filternya, nggak masalah teman-teman. Lanjut, next. Kita bahas looks di kamera. Jadi soal looks di kamera itu harus seperti apa nih jadi setidaknya sama dengan vibes Lightroom-nya deh. Misalkan kalian mau berjualannya produk home living gitu, terus kalian live-nya di ruang tamu gitu. Nah, atau di sofa gitu. Nah, bajunya harus kayak gimana ya? Bajunya harus baju rumah gitu. Jangan ntar bajunya baju pesta. Intinya nyambung gitu dengan background-nya. Contohnya apa? Ya contohnya tadi yang pertama, terus misalkan yang kedua konsep rumah, make up dan bajunya santai aja. Misalkan jualannya bed cover atau produk-produk kasur, jualan bantal, ya pakai baju tidur aja, baju santai. Kalau perlu sekalian live-nya di kamar, di kasur gitu, nggak apa-apa. Biar lebih relate dan juga biar nyambung dengan background-nya, biar orang lihatnya nggak bingung dan nggak sakit mata. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Soal ekspresi dan gestur juga. Jadi ekspresi dan gestur itu harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan teman-teman itu live nanti ngeliatinnya ke handphone terus, ngeliatinnya ke bawah terus, maaf bukan ke handphone tapi ngeliatinnya ke bawah terus, ke handphone yang lagi baca komen tuh. Jadinya penonton bingung nih lagi istirahat apa lagi gimana, terus gue harus masuk atau harus swipe up. Nah itu perhatikan lagi teman-teman. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tatapan mata kalian sebisa mungkin adalah ke kamera atau ke layar handphonenya. Kalau kalian melihatnya terlalu ke bawah ke layar handphone juga sebenarnya itu agak terlihat kurang fokus. Kalian benar-benar harus ngelihat ke kameranya gitu. Biar apa? Biar penonton itu lebih terengage dan penonton itu bisa lebih terhipnotis lagi dengan pembawaan kalian. Terus teman-teman juga harus mengeluarkan emosi tanpa ragu. Jadi kalau live itu jangan malu-malu. Terus jangan juga ngasih senyum-senyumnya senyum palsu yang terpaksa gitu. Jadi ya udah kalau misalkan teman-teman nggak bisa senyum ya udah nggak usah senyum, nggak apa-apa. Kalian style marah-marah ya udah marah-marah aja. Jadilah diri kalian sendiri. Itu yang terpenting dalam live. Nanti juga akan saya praktekin juga, tapi kita lihat slide selanjutnya dulu. Yang kedua, selanjutnya adalah penguasaan suara dan nada. Jadi emangnya apa sih maksudnya suara dan nada gitu? Emangnya mau nyanyi gitu harus ada nada sopran, alto, bass? Enggak juga teman-teman. Jadi sebenarnya kalau live itu jangan terlalu flat juga, jangan kayak orang apa ya? Lebih bagus lagi kalian live itu kayak orang baca dongeng. Baca dongeng misalkan pada suatu hari di lingkungan yang gelap gitu. Hiduplah seorang monster, seekor monster gitu. Jadi seperti kalian ngasih baca dongeng gitu kalau live. Jangan nanti live-nya ayo dibeli, kita jadi jualan hijab ya. Yang mau hijab boleh komen-komen dulu aja. Yang mau hijab komen-komen dulu aja. Kita ada hijabnya murah-murah gitu. Jangan seperti itu, jangan terlalu flat.
Jadi keluarin aja kalau kalian punya logatnya medok atau logat daerah kalian masing-masing, keluarin aja secara maksimal, jangan ditahan-tahan. Terus bikin ciri khasnya ya. Ciri khas itu sebenarnya nanti pada akhirnya akan ketemu sendiri. Cuma coba kembangin dulu aja deh. Dan juga yang terpenting adalah jaga pace dan juga jaga stamina. Jangan sampai lagi live baru 1 jam terus kalian teriak-teriak terus ke drop gitu. Jadi dibagi aja kalau kalian belum bisa yang teriak-teriak sepanjang itu, kalian bisa mulai dari ya misalkan 15 menit pace-nya kencang, terus pelanin dikit 30 menit, terus baru 15 menit lagi ditinggiin lagi kayak gitu. Next. Selanjutnya kita akan bahas soal script live. Nah, jadi soal script live itu sebenarnya adalah materi inti dari hari ini gitu. Jadi script live, mungkin teman-teman bingung nih script apa ya gitu. Script bukannya video ya, video tuh pakai script gitu. Bahkan mungkin teman-teman udah kayak bikin video aja pakai script sampai teman-teman udah nggak tahu lagi tuh yang namanya script apa, bentuknya kayak apa. Tapi dalam live streaming ataupun dalam video production di Shop Tokopedia atau di TikTok, sarankan teman-teman itu memiliki script. Yang kita akan bahas sekarang adalah script live. Siapa yang mau nge-live tapi nggak tahu ngomong apa, akhirnya ketika nge-live tuh cuma ngomong, dicekot sekarang yuk di payment aja, langsung tap layar dulu aja, langsung dicekot-cekot aja ya, komen-komen pertama komen-komen dulu, langsung dicekot-cekotin aja. Saya sering kali nemuin live tuh kayak gitu, sepanjang live itu pada akhirnya cuma ngomong dicekot-cekot, di komen-komen. Gimana caranya audiens mau tahu lu jualan apa kalau ngomongnya gitu doang? Terus pasti kalian bingung, ya udah terus harus ngomong apa? Ya, jadi ada 6 poin yang bisa kalian omongin gitu. Jadi 6 jenis script live streaming. Ada script opening, ada script pengenalan produk, ada script permintaan checkout payment, ada script transisi produk, script interaksi, script permintaan follow. Ada 6. Terus teman-teman apakah harus menganggap ini sebagai script harus ditulis? Enggak juga. Teman-teman boleh catat poin-poinnya aja. Ini anggap aja kalau simpelnya adalah gua harus ngomong apa. Oke, ketika live harus ada openingnya, harus ada pengenalan produknya, harus ada permintaan checkout payment, harus ada transisi produk, harus ada interaksi, harus ada permintaan follow. Seperti itu. Kita akan bahas satu-satu dan langsung akan saya contohin juga. Oke, next. Jadi fungsinya mungkin kita bahas nanti aja, kita next lagi. Oke, next. Jadi 6 jenis script udah saya jelasin tadi, kita langsung ke yang pertama, script opening. Oke, next. Script opening, tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun kepercayaan dengan audiens agar audiensnya itu mau stay atau mau lihat live roomnya teman-teman. Jadi intinya apa aja harus diomongin, saya ini siapa, apa yang saya lakukan, benefit apa hari ini, mengapa saya memberikan benefit ini, gimana cara audiens mendapatkan benefit dari saya. Contohnya gimana? Nih saya contohin. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Arik Syaputra, balik lagi di live-nya Halal Outfit nih. Hari ini aku akan live jual-jual hijab kece-nya nih. Kita punya hijab apa aja? Kita punya hijab Fro The Label, kita punya hijab Lozi, kita punya hijab Lozi lagi nih. Kita ada 2 tipe hijab Lozinya nih, spesial buat hari ini. Buat kamu yang follow-follow aku nih. Karena kalau kamu follow-follow, kamu akan dapetin voucher pengiriman. Voucher free ongkir, diskon ongkirnya nih kalau kamu jauh-jauh. Yuk, kamu follow-follow dulu aja. Gimana caranya buat dapetin benefitnya? Kamu harus follow-follow dulu. Oke? Nah, itu contoh script opening. Jadi, ketika di awal orang menonton itu sudah terinfo di live ini ada apa aja, mau ngapain aja, ada promo apa aja, gimana cara dapetin promonya, terus best deal apa enggak, yaitu dari script opening. Oke, boleh next. Lanjut ke script pengenalan produk ya. Kalau mungkin secara pengenalan produk, mungkin saya percaya teman-teman udah pada tahu lah produk yang kalian jual tuh kalau yang kalian pegang tuh apa aja. Cuma sebenarnya saya sering banget nemuin orang-orang yang nge-live itu barang sendiri aja bingung gitu, harganya berapa gitu. Ini berapa ya harganya gitu. Ih, maaf ini teh brand apa gitu ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya, nanti malah bisa violation. Yang penting gimana? Yang penting kalian tahu dulu nih, barang kalian itu target marketnya siapa.
Target market tuh maksudnya ya udah yang biasa beli barang itu tuh biasanya orang-orang seperti apa gitu, umur berapa, misalkan tingkatan ekonominya menengah, ke bawah, atau ke atas gitu, itu juga perlu diketahui. Terus dari produk ini itu apa yang berbeda gitu, masalah apa yang bisa di-solve sama barang ini gitu. Mungkin saya contohin aja nih. Oke teman-teman, hari ini kita punya hijabnya, hijab dari From the Label nih. Buat teman-teman yang biasanya suka bawa hijabnya lebih dari satu, atau kalian teman-teman yang suka keringetan sehingga setiap hari itu bisa 3 kali bawa hijab, 3 kali ganti hijab nih. Aku punya hijab yang ada kantong ziplocknya. Kantong ziplocknya bisa kalian bawa nih, bisa kalian taruh ke tas kalian kalau kalian mau bawa-bawa hijabnya sehari-hari. Dan ini bisa digunakan kembali ya, ini nggak gampang rusak. Nah hijabnya sendiri nih, karena teman-teman tadi katanya gampang keringetan. Nah, aku punya hijabnya ini, bahannya adem teman-teman. Bahannya adem dan ini flowy banget. Ini flowy sehingga yang pastinya melewatnya bagus ya, nggak yang kaku-kaku. Biasanya hijab kaku-kaku itu bikin kalian jadi gerah. Nah, tadi tuh kakak siapa tuh? Kakak Asri yang katanya gerah gitu. Nih hijabnya nggak gerah, langsung aja etalase 1 ya Kakak Asri ya. Ini harganya berapa? Harganya 79.000, harganya 79.000. Bahannya apa? Ini bahannya adalah viskos. Jadi ini adalah pasmina viskos ya teman-teman ya. Ini pasmina tuh, pasmina viskos instan. Pasmina instan. Sudah ada jahitannya di sini sehingga kalian nggak perlu repot-repot. Apalagi yang sering ganti hijab. Jadi kalian tinggal dipakai aja. Tinggal dipakai, terus tinggal dililitin ke leher deh. Jadi nggak perlu repot-repot. Gantinya nggak nyampe 3 menit udah bisa keganti. Ini gampang dicuci, cepat kering juga. Kalau teman-teman suka ganti-ganti hijab, nah ini paling cocok deh. Langsung aja ambil di etalase 2. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjelaskan produk, itu harus clear. Dari A sampai Z, ini produk bahannya apa, harganya berapa, fiturnya apa, teman-teman harus ketahui. Oke, lanjut next. Ada script permintaan checkout payment gitu. Apa sih maksudnya permintaan checkout payment yang mungkin apa teman-teman mikirnya kayak tadi tuh, ayo langsung di checkout aja, di payment aja, ditetet aja dulu layarnya. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi script permintaan checkout payment pada dasarnya membuat orang terpengaruh. Terpengaruh apa? Terpengaruh untuk beli. Jadi orang merasa, aduh, gue udah diladenin komennya gitu. Gak enak kalau nggak beli, gue udah nanya-nanya. Gak enak kalau nggak beli gitu. Aduh, besok-besok masih ada nggak ya barangnya gitu. Rugi gitu kalau nggak CO. Atau merasa nggak enak nih, kayak tadi udah ditanyain dari kota mana, udah diinfo, wah kalau ke kota situ gratis ongkir kakak, langsung aja masukin keranjang. Terus dibilangin lagi sama hostnya, stoknya ini tinggal 10, kalau kakak mau kita skip stoknya, kita masukin prioritas pengiriman, langsung aja masukin keranjangnya gitu. Jadi komplit tuh teman-teman, mempengaruhi, membuat orang takut rugi, membuat orang nggak enak, membuat orang merasa ini stoknya terbatas. Itulah inti dari script permintaan checkout payment. Rumusnya gimana ya, tadi tuh selling point produk disebut, terus keraguannya itu dihilangkan gitu. Mungkin kalian bisa pancing gitu, kayak kamu dapat harga berapa gitu, kamu dapat harga berapa, misalkan dijawab harganya 30.000, wah itu udah murah banget kak, harga dari kita itu 35.000 gitu. Kalau kakak dapat segitu, itu boleh dipertimbangkan ya kak, kalau kakak mau check out gitu, karena itu kakak sudah free ongkirnya. Itu nggak apa-apa, selama apa? Selama teman-teman harganya itu nggak terlalu ngaco gitu. Kayak misalkan ini harganya 70.000 gitu, harganya 70.000. Terus teman-teman bilang harga aslinya 1 juta. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nanti malah violation. Contohnya seperti apa? Kayak gini. Yuk, yang mau check out, kita kasih waktunya 10 menit aja. 10 menit lagi, ini barangnya kita hapus. Kita udah nggak spill yang ini. Kalau kalian mau, waktunya tinggal 9 menit nih. Waktu semakin berkurang, dan stoknya semakin menipis. Wow, stoknya dari 10 sekarang tinggal 7. Wow, ada yang check out lagi, stoknya tinggal 6. Ayo, kamu mau check out apa enggak? Mau ditinggal apa mau check out gitu? Wah, stoknya tinggal 3. Wow, ada Kakak Fitri jadi check outnya nih. Kita keep sampelnya, kita keep stoknya buat Kakak Fitri. Kalau Kakak Fitrinya mau check out, gimana nih Kakak Fitri? Ya gitu teman-teman. Jadi pancing aja audiens itu lagi apa ya, lagi ngapain? Pasti lagi nonton, sorry. Audiens itu komen apa, pancing aja gitu. Misalkan dari kota Medan, bilang aja, Kak, ke Medan cuma 3 hari aja. 3 hari sudah sampai ke kota Medan, langsung kita packing sekarang.
kakak di kota kakak nggak akan dapat harga segini gitu. Beli online pun ini yang harganya oke gitu. Karena diskonnya hanya di akun aku aja. Ya nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Jadi ya banyak lah yang bisa dieksplor dari permintaan checkout payment. Bisa kalian bikin gimmick waktu, atau misalkan kalian bisa bikin gimmick stok, ya itu terserah kalian aja. Itu tidak ada rumusnya harus apa gimmicknya. Itu teman-teman bisa ekspor sendiri nantinya. Oke, boleh next. Selanjutnya adalah script transisi produk. Jadi ketika teman-teman live, mungkin ya jangan cuma satu produk yang di-push. Kalau bisa teman-teman tetap punya produk, misalkan yang produk lainnya gitu. Misalkan ada produk yang tadi traffic puller gitu. Produk yang laku banget tapi komisinya kecil. Atau teman-teman juga punya produk yang ini yang bagus gitu. Bagus, komisinya gede tapi orang belinya malu-malu gitu, atau ya istilahnya daya belinya agak rendah gitu karena harganya mahal. Nah, kalian bisa pancing dengan script transisi produk nih. Misalkan gini, ayo siapa lagi yang mau hijab pro-nya? Hijab pro-nya tinggal 3 menit lagi, tinggal 3 menit lagi, oh tinggal 2 menit lagi, tinggal 2 menit lagi, abis ini aku mau kasih hijab yang spesial. Aku mau kasih hijab yang spesial, ini fiturnya lebih komplit dan 2 kali lebih premium dibandingkan yang aku kasih tadi. Ayo, siapa dari tadi yang nungguin versi super premiumnya? Ini yang lebih premium lagi, bahannya lebih bagus lagi. Ada harga, ada kualitas ya teman-teman ya. Jangan malu-malu. Kalau teman-teman malu pakai yang murah-murah, nggak apa-apa nih. Aku kasih yang premium dengan harga yang worth it. Hanya ada di live aku ya. Kita tunggu ya. Kita hitung ya. Masih ada yang mau pro nggak? Masih ada yang mau pro nggak? Aku hitung sampai 5. Kalau belum ada yang check out lagi, belum ada yang cekot-cekot, langsung aku hilangkan barangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bye. Sekarang siapa yang mau hijab lozinya nih? Harganya 100.000, dapat 3. Siapa yang mau? Kayak gitu teman-teman. Itu script transisi produk. Jadi walaupun produk selanjutnya itu produk yang mahal gitu, istilahnya mahal yang bukan best deal gitu, tapi komisinya besar, ya kita pancing aja dengan barang yang sebelumnya gitu. Misalkan kita buat perbandingannya jangan yang terlalu lebay juga sih. Jadi misalkan siapa yang mau yang versi lebih premium atau versi yang lebih bagus warnanya, itu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Script interaksi. Nah, interaksi itu simpel sih teman-teman. Jadi gimana cara teman-teman biasa untuk berinteraksi dengan audiensnya gitu. Kalau dari saya sendiri biasanya akan langsung tanya nih, akan saya sebut tuh namanya, misalkan, halo Kakak Rifka, Kakak Rifka terima kasih sudah datang lagi nih di live-nya Halal Outfit gitu. Kemarin aku lihat kakak join juga, wow Kakak Rifka datang lagi, I love you Kakak Rifka, miss you ya, thank you lo udah datang. Nggak apa-apa lo kakak nggak CU nggak apa-apa, tapi tolong ramein juga ya kak, makasih ya kakak ya. Kamu udah follow-follow belum? Coba ajak bunda-bundanya, kakak-kakaknya, teman-temannya buat follow-follow kita ya. Aduh, Kakak Rifka terima kasih nih udah join lagi. Jadi itu juga adalah salah satu cara untuk mancing mancing loyalitas gitu. Jadi ketika orang yang masuk gitu, orang yang komentar, kita panggil namanya, kita tanya dari kota mana. Misalkan teman-teman pada akhirnya kalau saya sendiri sering, oke, hari ini ada si ini join live, si ini komen gitu. Terus besok dia datang lagi komen gitu. Yaitu kita sapa aja gitu. Itu membuat loyalitas dan juga pada akhirnya dia akan stay-nya lama di live kita. Kalau average viewing duration-nya dia jadi tinggi, akhirnya dia nontonnya lebih lama, itu sama sistem kita, live kita juga akan lebih direkomendasikan ke orang banyak gitu. Dari sistem menilai, wah live ini membuat orang stay lebih lama gitu. Coba kita kasih traffic tambahan. Ya seperti itulah logiknya, simpelnya. Kayak gitu. Boleh next. Script permintaan follow ya. Simpel ya, tadi juga udah sering banget di-mention. Biar apa sih permintaan follow? Ya biar kita bisa meningkatkan popularitas kita lebih tinggi lagi. Biar kita bisa ada pembeli yang repeat order gitu. Terus kita juga gimana caranya untuk menyampaikan script permintaan follow ini adalah kita info kalau harga murah yang ada setiap hari itu bisa jadi besok berbeda barangnya lagi yang murah. Barang yang besok akan di-spill barang spesial gitu. Atau kita juga bisa share itu konten tutorial gitu. Misalkan yang ibu-ibu, misalkan
bikinlah tutorial membuat rumah lebih estetik gitu, sambil misalkan teman-teman jualannya ada produk home living gitu, teman-teman bikin cara membersihkan rumah dengan efektif, cara cepat memasak tanpa apa ya, tanpa ribet dan tanpa kotor gitu, itu bisa dibuat konten-kontennya sehingga orang itu mau follow pada akhirnya, dan juga boleh dijanjikan bahwa akan ada voucher khusus followers, karena voucher khusus followers itu cukup banyak beredar dan biasanya itu real gitu. Jadi kalau udah follow tuh nanti diskon ongkirnya lebih tinggi lagi. Nah, biasanya terjadi sih seperti itu. Oke, coba boleh next. Oke, ini yang tadi nih, tadi saya mention. Fungsinya apa aja? Ini sebenarnya saya jelasin simpelnya aja, script opening biar kita bisa recover energi. Jadi ketika script opening itu kita kan sebenarnya misalkan kita ngebawainnya script opening, pengenalan produk, CO payment, transisi produk, interaksi, permintaan follow, terus kita balik lagi tuh ke opening. Jadi kayak oke nih, 6 poin ini ketika kita omong itu total 15 menit, terus 15 menitnya harus ngapain nih, kita ngulang lagi aja. Gitu. Jadi ya udah ngulang lagi aja gitu, ngomongnya muter-muter gitu, satu cycle atau satu putaran itu 15 menit, ya selanjutnya kita ulangin aja gitu. Ya karena apa? Ya karena sebenarnya yang masuk ke live kita itu orangnya berbeda gitu, setiap menit itu bisa datang orang yang berbeda, jadi nggak ada salahnya kita ngulang-ngulang terus, dan kita juga akhirnya nggak bingung harus ngomong apa gitu. Terus urutannya apakah harus berurutan gitu? Opening, pengenalan produk, CO payment, enggak juga teman-teman. Urutannya terserah teman-teman, bisa acak-acak gitu. Mau mana duluan, mau mana yang terakhir, mau si interaksinya 2 kali, mau transisi produknya dalam satu jam nggak ada transisi juga terserah teman-teman. Fungsinya apa? Oke, balik lagi ke fungsinya. Opening kita bisa recover energi. Jadi ketika opening itu kita cenderung lebih basa-basi lah. Terus pengenalan produk, ya tujuannya adalah memunculkan minat audiens dan juga meningkatkan CTR. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih CTR apa, nah itu nanti kita dibahasnya di workshop offline-nya gitu. Workshop offline hari Rabu, kalau teman-teman masih bisa meluangkan waktu, mungkin boleh daftar nanti ke Kanadia gitu, bilang mau ikutnya hari Rabu. Terus ada juga script permintaan CO payment, fungsinya apa ya, biar orang check out gitu. Tapi pasti kalian mikir, emang harus pakai script check out payment biar orang pada CO gitu. Jangan salah teman-teman, kita bisa menghitung seberapa efektif live kita, seberapa efektif cara kita pembawaan live-nya, pembawaan skripnya. Itu ada ya metrik-metriknya lah, ada CTOR namanya, ada CTR, terus ada end room rate, ada product click ya, itu nanti akan dibahas di workshop offline-nya. Terus transisi produk, biar apa ya, biar kita mancing audiens juga, misalkan views-nya banyak tapi yang komen sepi gitu, caranya gimana biar orang pada bau komentar, ya kita cobalah pancing dengan tawarin nih produk yang lain gitu, tawarin produk yang lain, kita ancam kalau kamu nggak mau produk yang ini, kita lanjut ke produk berikutnya deh gitu, nggak ada yang mau nih soalnya gitu, terus kalian marah gitu, gue kecewa ya, nggak ada yang mau nih, hijabnya udah murah masih kagak ada yang mau beli, wah parah, rugi lu, rugi. Jadi masih mau apa enggak nih? Coba komen, yang mau komen mau. Coba 5 orang komen mau, gua kasih harga lebih murah lagi. Gua kasih produk yang lebih worth it lagi nih. Siapa yang mau? Coba komen mau dulu. Nah, itu tadi transisi produk, kita bisa mancing audiens buat berkomentar. Terus ya interaksi, artinya membuat orang mau berinteraksi sehingga komentar lebih banyak. Kalau ketika komentar lebih banyak, likes lebih banyak, pada akhirnya sama sistem kita akan lebih direkomendasikan ke banyak orang. Seperti itu teman-teman. Dan juga terakhir script permintaan follow, biar apa ya, biar followersnya makin nambah, makin tinggi followers, makin tinggi juga biasanya viewers yang stay di live itu. Jadi kalau saya ambil contoh gitu, itu ketika saya baru mulai akun Halas Outfit gitu, jualan fashion muslim, awalnya itu ya oke, followers baru 1000 gitu, yang nonton ya udah 5 orang, 10 orang gitu. Yang nonton cuma 5-10 orang, tapi dalam sekali live sudah bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Karena apa ya? Karena ya masih baru, emang followersnya, emang viewersnya dikasihnya segitu, tapi teman-teman jangan menyalahkan viewer sedikit gitu loh, karena viewer sedikit itu juga yang direkomendasikan oleh sistem adalah orang-orang yang mau buat beli. Tinggal teman-teman pembawaannya, cara membawakannya menarik apa enggak. Kalau enggak menarik,
istilahnya udah nggak menarik, followers masih sedikit, barangnya mahal ya nggak ada yang mau beli gitu. Intinya kita harus punya popularitas, punya barang yang bagus, barulah live kita bisa dikenal atau direkomendasikan oleh sistem dengan lebih baik dan lebih sehat seperti itu. Oke, lanjut. Jadi buat materi hari ini sebenarnya itu aja. Sisanya kita berdiskusi aja, diskusi santai terkait dengan materinya, khususnya live stream. Saya akan jawab dan diskusi bareng soal materi-materi yang live streaming aja ya. Terus kalau teman-teman mau konsultasi lebih lanjut gitu, mau tanya-tanya, teman-teman boleh follow TikTok saya aja, nanti bisa boleh DM aja, dan juga nanti juga akan ada konten-konten edukasi lainnya. Kalau mau konsultasi gratis, intinya DM aja ke akun TikTok saya @ariksyahputra, Ariknya pakai Q, ARIQ Syahputra. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin dari saya itu aja, saya serahkan ke Kanadia kalau gitu. Oke, thank you banget Kak Arik materinya. Ini materi pertama, nanti di offline materinya akan lebih daging lagi ya kata Kak Arik ya. Jadi tadi bener banget buat teman-teman yang domisilinya Bekasi mau lanjut untuk join offline eventnya, offline workshopnya di hari Rabu jam 2, boleh chat aku aja secara private ya, personal chat aja biar nanti aku infoin next stepnya. Oke, nah sekarang aku akan buka sesi tanya jawab. Mungkin satu termin dulu, kita lihat dulu ya Kak Arik ya. Nanti ada berapa ribu jiwa nih yang akan bertanya langsung. Kita akan cepet-cepetan lagi sistemnya seperti biasa, menggunakan fitur raise hand. Nanti aku akan pilih dari yang paling cepat. Oke, bentar ya kakak-kakak. Belum nih. Belum. Sebentar ya, punten. Aku lower dulu. Oke, aku hitung ya sampai 3. Di hitungan ketiga boleh langsung raise hand. Oke. 1, 2, 3. Oke, wow, meledak banyak langsung nih. Oke, aku langsung mulai dengan Kak Sofia Rahayu. Halo Kak Sofia, boleh dinyalain cam-nya dan juga mikrofonnya? Iya, halo Kak. Halo, salam kenal. Ini aku mau bertanya, kalau live itu sebenarnya boleh nggak sih kita nggak nampilin muka, cuma produknya aja? Oke, kakak siapa barusan namanya? Aku Sofia. Oke, kakak Sofia, boleh tahu nggak kakak Sofia ini jualannya apa? Aku produknya di beauty sih Kak, kayak sunscreen gitu-gitu sih. Oke, jadi mungkin ada plus minus ini kalau jualan nggak ada mukanya. Jadi mungkin plusnya apa? Plusnya adalah produknya mungkin akan terlihatnya lebih jelas gitu, lebih close up gitu. Tapi ada minusnya juga nih. Minusnya orang itu nggak akan tahu kakak itu siapa. Sehingga akan lebih sulit untuk dapetin popularitas gitu. Kecuali barangnya benar-benar murah. Jadi kalau teman-teman nge-live-nya hanya istilahnya tangan aja, hanya produk aja, tapi harganya juga nggak begitu murah gitu, orang-orang pasti akan langsung skip. Tapi kalau mungkin teman-teman di awal live-nya itu udah ada mukanya nih, udah kelihatan muka, teman-teman itu bisa kemungkinan akan di follow-nya itu lebih tinggi lagi. Terus ketika barangnya nggak begitu best deal juga sebenarnya pada akhirnya orang akan tertarik dan lebih ter-engage dan juga lebih bisa menghipnotis gitu. Karena apa ya? Karena kalau produknya doang ya orang hanya peduli dengan produknya. Orang-orang nggak akan peduli kalian itu siapa gitu. Tapi ya bisa diakalin lah dengan ya misalkan live-nya depan cermin gitu. Jadi walaupun live hanya produk aja gitu, kalian bisa meng-highlight produknya dengan bagus, tapi mungkin teman-teman bisa juga pasang cermin gitu. Jadi cerminnya itu biar apa? Biar nanti ada pantulan wajah teman-teman juga, sehingga ada win-win solution lah, walaupun dengan produknya bisa ter-highlight, wajahnya bisa terlihat juga. Terus juga kan ada desas-desus katanya 2025 harus live-nya ada muka gitu ya. Ini sebenarnya belum dirilis secara resmi, tapi kalau secara teori ya pada akhirnya yang live-nya hanya tangan aja akan kalah dengan live-nya yang ada mukanya juga gitu. Jadi kalau kita bisa menampilkan wajah, bisa berekspresi, dan juga kita tetap bisa menampilkan produknya dengan jelas, ya pada akhirnya kita akan mendapatkan
viewers atau mendapatkan traffic yang lebih bagus lagi dan penjualan yang lebih bagus lagi. Jadi itu aja sih, nggak ada yang memperbolehkan atau tidak, ya intinya ada plus minusnya seperti itu. Alright, thank you jawabannya Kak Ari, Kak Sofia juga terima kasih pertanyaannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan lain, hold dulu, tahan dulu Kak Sofia, karena kita ada keterbatasan waktu, jangan khawatir nanti harapannya masih bisa diakomodir ya pertanyaannya melalui grup WhatsApp kayak gitu. Boleh aku lanjut Kak Sofia? Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Mari pertanyaan kedua di termin ini. Ada Kak Ella Ekawati. Silakan Kak Ella, boleh perkenalan sih. Satu pertanyaan dulu ya, Kak Ella ya. Ya Kak, aku mau izin bertanya nih Kak. Aku main di TikTok Shop itu di fashion. Nah, aku udah cukup lama sih Kak, udah 1 tahun lebih ya. Pada saat awal itu kan aku blos itu view live-nya itu lumayan ramai Kak, itu 100-200-an lah ya. Nah, setelah itu aku ditawarin kontrak produk yang sebelumnya produk itu nggak pernah aku masukin di etalase gitu. Nah, setelah aku dikontrak kan blos yang sebelumnya itu kan nggak aku tampilin lagi Kak, karena nggak boleh kan. Nah, setelah saya tampilin yang blos yang baru ini, yang dari kontrak itu view-nya sepi Kak, sepi banget. Emang itu berpengaruh ya Kak ya? Kalau produk yang disematin sebelumnya sama yang Oke, Kak Ella, jadi produk yang pertama itu tetap ada di etalase atau dihapus etalasenya? Tidak boleh ditampilkan, karena kan aku dikontrak sama produk yang yang ditawarin sama seller gitu. Oke, jadi mungkin sebagai jawaban nih, jadi sebenarnya ketika kita dikontrak eksklusif gitu, misal dia minta red card mau live 1 minggu gitu, tapi maunya eksklusif gitu ya, harus bisa menelaah dulu ini produk kira-kira apakah harganya bagus, apakah bahannya bagus, apakah worth it, apakah best deal gitu. Harus best deal dulu, baru kakak boleh berani buat eksklusif gitu. Karena apa ya? Kalau misalkan produknya produk baru, penjualannya mungkin nggak terlihat, item sorting nggak begitu banyak gitu, terus mintanya eksklusif. Nah itu berarti hanya bergantung pada produk itu doang. Jadi kita nggak tahu nih ini apakah bagus, apakah enggak gitu trafficnya gitu. Jadinya ya kita rugi gitu. Jadi rugi. Jadi ya baik. Sebenarnya di kreator-kreator besar juga jarang sih yang mau eksklusif kontrak gitu ya. Baiknya kita tetap sebagai afiliator itu menerima produk-produk dari seller lain. Malah kalau bisa kita tampilin tuh produk yang serupa, model serupa, etalase 1 dari toko A produk A. Oke, dari etalase 2 toko B produk A gitu. Jadi produk serupa 2 seller tuh, biar sekalian trafficnya double tuh dari seller A dan seller B, akhirnya orang lihat bisa langsung gitu. Wah, si seller A lebih murah, wah si seller B lebih murah gitu. Atau lebih bagus yang mana. Nah itu bisa head to head, jadi penjualannya bisa lebih mantap lagi. Jadi harus ada pembandingnya si barang A dengan barang B. Kalau bisa misalkan jualan hijab gitu, ya udah dijembrengin aja nih, ini etalase 1, ini etalase 2 gitu, harganya misalkan barang ini sama gitu, oke lah ini sama-sama lozi beda tipe, dijembrengin aja etalase 1, etalase 2, orang bisa lihat sendiri, wah mana yang bagus ya, orang akan nilai sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya trafficnya double, dapat dari barang yang paling laku, dapat juga dari barang baru. Kalau kita ngandelin kontrak gitu ya, itu mungkin kita akan tergiur dengan uang yang di awal gitu, ditawarkan kontrak berapa gitu. Nah, tapi pada akhirnya kita akan biasanya sih agak belibet sendiri, pada akhirnya kayak aduh gitu, gimana ini jadi sepi gitu. Jadi hati-hati. Jadi nggak apa-apa, setidaknya kalau kita mau coba produk lain harus tetap ada produk yang biasa kita bawain ya. Istilahnya etalasenya turunin dikit nggak apa-apa, jangan semuanya produk baru gitu. Jadi kita punya produk baru masukin etalase ya sampai etalase kita nanti 100 gitu ya, nggak apa-apa. Jangan nanti kita ngebawain barang satu brand doang gitu. Kita itu ya biarin itu kerjaannya akun brand aja, kecuali dia mau ngasih iklan gitu. Dia bilangnya oke, tolong bawakan eksklusif 2 hari nanti saya kasih iklan. Nah itu mungkin akan bisa convert ketika seperti itu, tapi ketika organik aja biasanya akan sulit gitu sih.
Oke, Kak. Siap ya. Thank you pertanyaannya Kak Elekawati. Ya, Mbak, sama. Iya, Kak Arik ini tetap mau ada kuis atau tetap kan ya? Ya, tetap ada Yes. kuis. Oke, berarti ini aku buka satu sesi buat pertanyaan lagi di termin ini, terus kita kuis dulu, baru nanti akan ada sesi kedua ya, diskusi ya Kak Arik ya, untuk 3 penanya lagi. Oke, satu pertanyaan lagi dari Kak Nur Yuli Astuti, silahkan Kak. Halo Kak Nur Yuli Astuti, boleh dinyalain dulu mikrofon dan kameranya. Oke, kayaknya away ya. Kak Nur Yuli Astuti. Oke, kayaknya mungkin kita langsung masuk ke quiz dulu. Jadi mungkin teman-teman kaget ya, tiba-tiba ada quiz. Kayak ujian, kayak kuliah. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya hanya untuk, oh ini Kak Nur Yuli ya. Oh, oke. Oke, boleh satu pertanyaan ya Kak. Selamat sore. Gini Kak, saya ada follower saya itu masih 850. Apakah bisa gabung di agensi? Dan yang kedua, masalah live boleh di tempat yang sama atau harus live itu harus ganti-ganti background atau gimana? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama terkait followers nanti akan dijawab sama Kanadia gitu ya. Mungkin saya jawab aja yang keduanya gitu. Yang kedua adalah apakah harus ganti-ganti background atau itu-itu aja. Jadi baiknya sih kita coba cari background tuh satu dulu aja. Satu background yang andalan teman-teman gitu. Teman-teman pede dengan backgroundnya, ya udah kalian di situ dulu aja. Baru nanti kalau misalkan udah sebulan, udah 2 bulan gitu pengen ganti background, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau setiap hari ganti-ganti nanti audiensnya bingung, terus dari sistemnya juga bingung menilainya gitu, apakah ini orang live-nya keliling-keliling dunia gitu kan, enggak kan. Jadi baiknya sih background kita punya satu background live aja gitu. Kecuali kalau video juga, video nggak apa-apa sih backgroundnya ganti-ganti, tapi kalau live ya backgroundnya saran saya itu dulu aja gitu ya, sebulan 2 bulan, kalau bosan ganti nggak apa-apa kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.